Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang Android Activity. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan instalasi Android Studio ya, dan kita sudah coba dengan aplikasi yang paling sederhana, yaitu aplikasi Hello World. Nah, di video kali ini kalian akan belajar tentang Activity. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Android sendiri, komponen utama dari Android itu bisa kita petakan menjadi 4 hal ini. Jadi yang pertama adalah activity, yaitu adalah yang paling umum biasanya. Jadi setiap kali kita membuat sebuah aplikasi, kita pasti akan berhubungan dengan yang namanya activity. Lalu yang kedua adalah service. Service ini sifatnya adalah di latar belakang. Jadi kalau misalnya kita butuh service tertentu di dalam aplikasi kita ya, kita akan menggunakan bagian service ini. Dia prosesnya ada di latar belakang, jadi meskipun aplikasi itu tertutup ya atau tidak tampak di dalam layar, biasanya dia akan tetap berjalan. Yang ketiga adalah broadcast receiver, jadi dia menangani komunikasi antara OS dan aplikasi kita. Jadi ada beberapa fungsi gitu ya pada saat kita membuat sebuah aplikasi. Misalnya aja kita butuh mengakses SMS gitu ya. Nah, kita akan berhubungan dengan OS dari masing-masing Android-nya. Yang keempat adalah content provider. Jadi di sini biasanya kita butuhkan untuk menyimpan atau memanajemen sebuah data, baik itu kita gunakan di data gitu ya, ataupun kita gunakan di database. Nah, kita akan berhubungan dengan content provider ini. Nah, kalau kita lihat dari Android Studio sendiri, di Android Studio sudah menyediakan beberapa template activity. Jadi cukup banyak yang sudah disediakan di situ ya. Ini saya ambil hanya 2 halaman awal aja. Nah, kalau kita petakan satu persatu, di sini sudah saya berikan juga. Jadi ada template activity itu yang no activity. Artinya kalau kita menggunakan no activity, berarti project kita itu akan kosong. Jadi tidak ada activity apapun di situ. Ya, kalau kita gunakan basic, maka yang akan kita lihat di aplikasi yang kita bentuk adalah dia menggunakan material desain. Contohnya adalah FAB gitu ya, atau dan toolbar. Jadi nanti ada toolbarnya, terus ada FAB-nya di bagian kanan bawah. Nah, kalau kita pilih yang bottom navigation, maka kita akan ditampilkan sebuah project yang activity-nya ada bottom navigation-nya di bagian bawah gitu ya, bottom navigation menu di bagian bawah. Nah, yang akan kita gunakan selama kita perkuliahan ya, sebagian besar nanti kita akan menggunakan yang empty activity. Jadi activity yang paling sederhana yang kita bisa memulai dari awal. Jadi dari awal kita tidak ada menu di situ gitu ya, tidak ada navigation, tidak ada FAB. Nah, kalau kita mau menggunakan FAB-nya, kita mau menggunakan bottom navigation-nya, maka kita akan buat sendiri nanti di dalam activity-nya. Nah, lalu yang berikutnya ada full screen activity. Jadi, kalau kita menggunakan full screen activity ini, aplikasi yang kita buat itu nanti akan full screen. Jadi, beberapa aplikasi kan ada ya, yang dia full screen, tidak tampak menu dari bagian bawah ataupun bagian atas gitu ya. Nah, kita gunakan full screen ini. Lalu ada juga Google Ads Activity. Jadi kalau kita gunakan ini maka akan dia sudah ada konfigurasinya yang berhubungan dengan iklan AdMob-nya Google. Kalau kita misalnya butuh map ya, kita juga bisa gunakan yang Google Map Activity. Nah, login juga sama. Jadi kalau login ini berarti halaman itu akan ada halaman loginnya. Jadi standar ya, username, password, dan button, biasanya seperti itu. Nah, kalau master detail ini biasanya digunakan untuk tablet. Jadi biasanya kan ada di bagian kiri master, lalu kalau kita klik maka dia akan muncul di bagian kanannya. Nah, kita juga bisa gunakan template untuk hal tersebut.
Nah, navigation drawer ini yang di sebelah kiri, biasanya kalau kita buka aplikasi, lalu ada garis 3 di bagian kiri atas ya. Nah, kalau diklik dia keluar, nah itu yang disebut dengan navigation drawer kalau di Android. Nah, kita bisa juga, misalnya kita mau buat sebuah activity dengan menggunakan navigation drawer. Nah, kita bisa pilih template yang navigation drawer activity ini. Lalu setting activity biasanya digunakan untuk konfigurasi. Ya, scrolling itu berarti di activity-nya sudah ada scroll-nya. Jadi kita nggak menambahkan scroll view lagi, tapi di situ sudah ada, ya, sudah ada scroll activity-nya. Nah, tab activity ini kalau kita misalnya di awal bahwa aplikasi kita ini pasti ada tab-nya. Ya, nah kita bisa manfaatkan tab activity-nya supaya kita nggak membuat ulang gitu, tapi kita nanti langsung mengisi atau menambahkan misalnya tab-nya lebih dari 3 gitu. Nah, kita langsung gunakan tab activity ini. Nah, di tab activity ini dia sudah menggunakan view pager. Lalu ada juga fragment dan view model. Kalau fragment dan view model ini sama gitu ya. Berarti kalau kita buat activity itu sudah berbentuk fragment. Ya, sudah berbentuk fragment dan view modelnya. Nah, apa sih activity itu kalau kita jabarkan secara detail ya? Activity merupakan satu komponen yang berhubungan dengan user. Jadi kalau kita lihat di aplikasi, tampilan yang muncul dengan user itu adalah activity. Nah, dia mewakili satu tampilan atau antarmuka penggunanya dengan satu hierarki tampilan. Jadi nanti di dalam satu activity itu kita punya hierarkinya. Kita bisa gunakan view di dalam view misalnya seperti itu ya. Nah, dia biasanya mengisi layar penuh, tapi bisa juga lebih kecil dari layar atau berada di atas tampilan yang lain. Ini yang kita sebut sebagai activity. Biasanya full gitu ya, full dengan handphonenya. Nah, dia bisa berupa Java atau Kotlin class. Jadi kalau sekarang kita belajarnya Kotlin ya, dia akan berbentuk sebagai Kotlin class. Terus dia akan berhubungan ya, activity ini akan berhubungan dengan satu file layout seperti itu. Nah, activity juga punya life cycle-nya. Jadi kalau nanti kita buat sebuah activity, kita harus paham juga life cycle-nya dia seperti apa. Biasanya ada pepatah juga ya. Kalau programmer yang mengetahui life cycle, maka dia akan dapat membuat sebuah aplikasi yang baik. Nah, kalau kita mau tahu lebih jelas lagi, kalian bisa juga buka di developer Android. Tapi ini sudah saya rangkum ya. Kalau kita mau tahu activity itu apa gitu. Nah, ini rangkumannya. Kalau kalian mau baca lagi, silakan kalian bisa baca di developer.android. Nah, contoh activity-nya ini berupa list gitu ya. Yang di sebelah kiri ini berupa list. Lalu misalnya kalkulator. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai satu activity. Google Maps ya. Atau kita mau nampilkan map, mau nampilkan kalender. Nah, itu bisa kita sebut sebagai activity. Yang penting dia berhubungan dengan usernya. Jadi yang nampil di layar, dia berhubungan dengan user, itu bisa kita sebut sebagai activity. Nah, nanti activity itu akan kenal dengan dua hal ini. Ya, activity main dan main activity. Ini default pertamanya. Ya, default pertamanya. Nanti kita bisa tambah juga misalnya kita mau punya dua activity di dalam satu project. Nah, kita bisa add. Pada saat add itu kita akan diminta XML-nya namanya apa dan .kt-nya namanya apa. .kt ini yang akan berhubungan dengan logika kita, logic ya. Sedangkan XML ini adalah yang berhubungan dengan layout. Biasanya alurnya adalah kita siapkan dulu XML-nya, lalu baru kita buat codingnya seperti apa. Nah, ini gambaran dari activity main. Kita bisa lakukan dengan drag and drop ya dari bagian palet sini, atau kita bisa juga kita buat dari XML-nya. Seperti itu. Nanti kita akan coba langsung. Nah, ini bagian dari XML-nya. Kita bisa gunakan dua-duanya. Ya, tapi kalau di awal biasanya saya lebih mengarahkan ke XML supaya kalian nggak bingung nantinya.
Oke, kalau kita lihat dari life cycle activity-nya, kita bisa jabarkan seperti ini atau kita bisa gambarkan dengan diagram seperti ini. Nah, pada saat aplikasi kita itu jalankan, maka kita akan melihat bahwa aplikasi itu akan menjalankan on create ya, sampai dia pada step created. Lalu dia langsung akan menjalankan on start ya. Di sini posisi aplikasinya sudah terlihat di layar dan kita bisa melakukan interaksi dan dia akan langsung otomatis menjalankan on resum. Jadi pada saat aplikasi itu berjalan, maka dia langsung otomatis menjalankan 3 hal ini tanpa kita melakukan apapun. Ya. Nah, setelah itu posisi dia ada di resum dengan user bisa melakukan interaksi dengan aplikasi kita secara langsung ya. Nah, lalu dia akan menunggu. Kalau misalnya dia di pause itu berarti tidak seluruh aplikasinya terlihat. Jadi misalnya kita activity itu kita buatkan dia ada show model untuk dialog box misalnya seperti itu. Nah, status dia adalah on pause. Pada saat dialog box itu kita hilangkan, maka dia akan menjalankan on resum. Jadi aplikasinya siap dijalankan kembali. Nah, kalau aplikasi kita itu tertumpuk dengan atau activity ya, kita bilang activity. Kalau activity kita itu tertumpuk dengan activity yang lain atau dengan program yang lain, maka dia akan jalankan on stop. Jadi dia akan jalankan langsung on pause dan on stop. Nah, pada saat activity kita itu dibuka lagi, maka dia akan menjalankan on restart, on start, dan on resum. Jadi posisinya akan di resum kembali. Nah, pada saat kita destroy, aplikasi kita hapus, dia akan menjalankan on pause, on stop, dan on destroy. Jadi tergantung dengan kebutuhan kita di mana kita harus meletakkan. Misalnya kita mau lakukan inisialisasi gitu ya, ya kita harus pertimbangkan apakah itu diletakkan di on create, apakah di on start, on resum, atau on restart misalnya seperti itu. Nah, semua itu akan berulang dan bisa kita manfaatkan ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang sudah ada default itu biasanya on create. Jadi on create ini pada waktu kita bikin activity maka dia akan ada di situ gitu ya. Nah, kalau yang on start, on resum, on pause, on stop, on destroy itu kita tambahkan, bisa kita tambahkan. Nanti kita akan coba satu persatu ya, kita akan buat seluruh fungsinya, lalu kita akan jalankan supaya kita bisa melihat posisi mana yang menjalankan apa gitu. Nah, kita punya hal yang berbeda gitu ya, kita bisa melakukan on save instance state. Nah, jadi ada state itu yang bisa kita simpen ya. Kenapa? Karena misalnya kita dari aplikasi itu dia horizontal atau dia vertikal gitu ya, lalu kita jadikan dia sebagai horizontal, maka kita harus simpen nih apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini dia punya diagram tersendiri. Tapi nanti jelasnya kita akan coba next-nya ya, supaya nggak bingung. Tapi kalian harus tahu bahwa on save instance state itu dia punya life cycle-nya sendiri. Nah, kita akan coba menggunakan keseluruhan ini. Lalu kita juga akan coba menggunakan beberapa view sederhananya. Ya, kalian tetap perhatikan dan ikut mencoba. Jadi setelah ini kita akan langsung coba ya. Saya akan demokan langsung. Silakan kalian mengikuti dan kalau memang butuh di pause, silakan di pause. Oke, kita ketemu di video untuk demonya setelah ini.